Baru-baru ini Ayu Ting Ting mengumumkan hubungannya dengan Letu Muhammad Fardana sudah berakhir. Waduh, kenapa lagi nih Mbak Ayu? Padahal keduanya sudah menggelar acara pertunangan pada bulan Februari bulan kemarin tahun 2024. Mbak Ayu Ting Ting mengaku telah sepakat tidak melanjutkan hubungannya dengan Muhammad Fardana yang diumumkan secara resmi pada tanggal 22 Juni tahun 2024. Alasan keduanya putus karena ada sesuatu yang sulit ditoleransi sampai tidak bisa diatasi. Waduh, ini masalah apa Mbak Ayu? Batalnya pernikahan tersebut bukan kali pertama bagi Mbak Ayu Ting Ting. Sebelumnya ia pernah juga gagal melanjutkan hubungan saat menjalin hubungan dengan Mas Adit Jayusman. Oke, sekarang kita kupas weton lahir dari Mbak Ayu Ting Ting atau nama lengkapnya itu Ayu Rosmalina. Ayu Ting Ting lahir pada tanggal 20 Juni tahun 1992 dalam kitab Pribon Jawa. Saat itu bertepatan dengan hari Sabtu Kliwon, mongsonya mongso sado dengan wuku wari galit. Nilai neptu lahir Ayu Ting Ting berjumlah 17. Angka ini merupakan hasil penjumlahan dari neptu hari Sabtu nilainya 9 dan pasaran Kliwon yang nilainya 8. Jadi jika dijumlahkan nilai neptunya 17. Weton ini merupakan jumlah tertinggi nomor 2 setelah hari Sabtu Pahing. Kemudian mongso sado yang berorbit selama 41 hari di langit belahan timur laut. Peristiwa itu mempunyai panyondro Tirto Sah Soko Sasono yang artinya air lenyap dari tempatnya. Dalam Pribon diterangkan orang mongso sado mempunyai watak kembar. Dalam sebuah kisah pewayangan digambarkan seperti wataknya Betari Sri dan Betoro Sadono. Pada umumnya orang sado mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Selain kecerdasannya, mereka juga mempunyai feeling yang sangat kuat pula sehingga langkahnya lebih berhati-hati. Ditambah lagi keistimewaan orang sado yang pandai bergaul dan dapat menempatkan diri dengan tata kesopanan dan penampilan yang berkesan. Orangnya ramah, menjunjung tinggi etika dalam bergaul, mempunyai toto kromo sehingga orang ini mempunyai pancaran aura karismatik yang sangat tinggi. Keadaan fisik, orang kelahiran mongso sado rata-rata bentuk tubuhnya tinggi besar, baik pria maupun wanita. Wajahnya bulat telur dan licin dengan mata bulat yang sangat tajam. Bibirnya tipis dan alisnya tebal. Walaupun bentuk tubuhnya tinggi besar tetapi tidak berotot. Kalau berjalan seperti tidak menginjak tanah. Langkahnya lebar tetapi tidak tergesa-gesa. Kepalanya menunduk seolah-olah menghitung langkahnya yang sangat kalem. Keadaan masa kanak-kanak. Anak-anak kelahiran mongso sado pada usia balita bentuk tubuhnya kurus, sering rewel dan susah makan. Bahkan sering pula menderita sakit panas. Ketika sudah mulai berkembang dan menginjak usia sekolah, mereka sering mengajukan banyak pertanyaan yang sulit kepada orang tuanya. Karena sifat anak sado yang serba ingin tahu, sifat penasarannya sangat tinggi, ingin tahu banyak hal. Sejak masih kanak-kanak, sudah tidak mau dikalahkan, apalagi diperintah. Dia menghendaki kebebasan, tidak mau diperintah, tidak mau didikte oleh siapapun. Sering pula berbantah, tapi biasanya anak sado lah yang selalu menang. Bahkan dengan orang tua sendiri sering berdebat. Tetapi karena biasanya anak sado kata-katanya besar, maka orang tuanya pun tidak dapat berkata apa-apa selain mengelus dada. Kalah berdebat ini orang tuanya. Oke, kemudian dalam olah pikir, anak sado telah mulai mengembangkan pikirannya dari buku bacaan maupun menanggapi dari kata-kata orang dewasa sekelilingnya. Senang merenung dan mempergunakan khayalan pikirannya, mempunyai khayalan yang tinggi sehingga dengan demikian dia sering terserang penyakit batuk dan paru-paru. Rasa kasih sayangnya sangat tinggi khususnya terhadap sesama teman sebayanya dan tidak suka diusik bila sedang bermain. Pada umumnya pertumbuhan anak sado itu sangat cepat besar, lebih banyak menggunakan emosinya daripada mempergunakan logika, sehingga sering merasa kurang puas terhadap keadaan lingkungannya. Orang kelahiran mongso sado pada umumnya tingkat kesehatannya kurang baik. Sejak masih kanak-kanak sering kena penyakit, sakit kepala, batuk, dan radang paru-paru. Kemudian untuk jodoh.
Dalam hal perjodohan, bagi orang Mongso Sado tidaklah terlalu sulit karena di dalam pergaulan sehari-hari cukup menarik dan ada pengagumnya, baik itu sado pria maupun sado wanita. Orangnya memiliki aura karismatik yang sangat tinggi. Tetapi pacar yang akan jadi pasangan hidupnya telah ditentukan kecocokannya, keharmonisannya, dan benar-benar langgeng abadi. Bagi orang Sado yang paling cocok adalah dengan orang kelahiran Mongso Kapat, yaitu orang yang kelahiran tanggal 19 September sampai 13 Oktober. Tetapi juga dapat cocok dan serasi dengan kelahiran Mongso Kawolu, yaitu mulai tanggal 4 Februari sampai 1 Maret, dan cocok pula dengan kelahiran Mongso Sado itu sendiri. Kemudian jodoh weton lahir yang cocok baik bagi weton kelahiran Sabtu Kliwon adalah orang yang mempunyai jumlah neptu pasaran 7, 12, dan 17. Neptu-neptu orang tersebut dapat dijumpai pada seseorang yang lahir pada hari Kamis Pahing, kemudian hari Selasa Wage, Sabtu Kliwon itu sendiri, kemudian Selasa Pahing, Senin Kliwon, Rabu Legi, Minggu Pon, dan Kamis Wage. Itulah sekilas rangkuman yang dapat kami sampaikan mengenai ramalan watak jodoh, rezeki, dan masa depan seseorang yang lahir pada hari Sabtu Kliwon. Anda boleh percaya atau tidak, anggap saja ini sebuah pengetahuan. Yang paling mutlak adalah seluruhnya kita sandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Salam Primbonesia.